kemudian Bu Resa sebagai pembimbing dan Bu Resa sebagai penguji. Baik, Mbak, panggilannya siapa Mbak? Olive, Bapak. Mbak Holif, ya. Oke, selamat sudah sampai pada tahap ujian ya, meskipun ini eh, di pinggir jurang ya. Mampu bisa revisi kemudian sampai nanti input nilai. Saya nggak mengambil sekarang, Bapak, tapi masih bisa besok Februari. Oh, yang Februari, oke, ya, karena eh, apa sangat-sangat ini ya revisi kemudian Hmm. apalagi kalau catatan revisinya cukup banyak nanti ya. Oke, ini hari Jumat ya, jadi hari pendek. eh saya cuman cross check ya, kalau bab 1 sampai bab 3 sudah kita bicarakan pada saat seminar ya. Nah, yang sekarang kami atau saya menagih janji Mbak apa yang dijanjikan pada saat seminar ya. Anda menjanjikan membuat sebuah media elektronik LKPD ya. Kemudian lumayan canggih itu ya berbasis eh, augmented reality ya. Berbasisnya GeoGebra, Bapak, dengan bantuan augmented reality. Ya, GeoGebra. Oke. Eh, Silakan ditunjukkan apa namanya ELKPD-nya. Ini, Bapak. Share screen saja biar kalau di layar kayak kedip-kedip itu. Apakah sudah jelas nih, Bapak? Belum, masih started share screen masih. Oh ya, udah. Oke. Eh, ini sudah masuk di GeoGebra ya, berarti bisa langsung di-share linknya ya. Ya, bisa, Bapak. Oke, kemudian pelan-pelan cover dulu. Ini. Covernya pakai apa itu? Buat Saya, sendiri atau Canva? saya pakai Canva mendesain lewat Canva, Bapak. Oke. Tidak disebutkan ya, karena nggak terlalu dominan ya. Oke, tapi sudah saya jelaskan di ini, Bapak, pemilihan media sama format. Oke, oke. Ya, di scroll. Jadi modelnya ini di layar laptop ya. Kalau di HP, Kalau di HP menyesuaikan dengan layar HP-nya Bapak. Jadi eh, LKPD ini sudah user friendly, jadi mudah digunakan dan menyesuaikan dengan tampilan di smartphone masing-masing. ini apa namanya? Kalau di HP itu kan layarnya kecil. Oke. Tampilan apa navigasi ya, GeoGebra, Google Classroom itu eh, ikut tampil atau gimana dalam bentuk icon? Iya, sama seperti ini Bapak. Cuman kalau di HP itu bisa diperbesar, jadi nanti tampilannya bisa, Oh, di misal, zoom. ya bisa GeoGebra aja gitu. Jadi ada tampilan untuk memperbesar dan juga memperkecil. Atau nama lainnya itu tampilan penuh gitu Pak. Oke, sekarang lanjut ke identitas ya. Luas permukaan dan volume prisma ya. Oke, jaring-jaring, luas permukaan sampai volume juga. Ya, ini Pak untuk tujuan pembelajaran. Oke, lanjut. Barusan tombolnya tampil, kok nggak tampil di layar? Ada Bapak, di sini ada previous dan juga next. Jadi ada untuk halaman sebelumnya, terus ada tombol untuk ke halaman selanjutnya. Oke, atau gini, ini biar nggak scroll-scroll gitu, tapi nanti tampil. Ini formatnya portrait atau landscape? Potret Bapak. Portrait ya. Tapi emang segini Bapak untuk gambar. Kalau cuma gambar aja, tapi nanti kalau sudah yang aktivitas-aktivitas sudah seperti biasa. Sudah masuk GeoGebra-nya. Oke. Ini semua pakai Canva. Iya, untuk gambarnya saya pakai Canva.
Untuk yang lainnya saya menggunakan fitur-fitur yang ada di GeoGebra Book, ada video, ada pertanyaan, ada catatan, dan lain sebagainya. Ada dokumen juga. Oke, next. Ini untuk petunjuk penggunaannya. Nah, habis ini baru mulai ke aktivitas satu, Bapak. Apakah next, Bapak? Itu masih petunjuk Ya. atau mungkin itu kan pindah ke GeoGebra. Untuk pindahnya next, Bapak, untuk aktivitas pembelajaran yang pertama. Ya, nggak di sini nggak tampil. Itu ini baru baru loading. Iya, masuknya ke oke, scroll ya. Nah, jadi nanti untuk menjawab pertanyaannya langsung di sini, Bapak. Apa pertanyaannya? Jawablah pertanyaan-pertanyaan di atas dengan benar dan isi kotak answer pada kotak jawaban di bawah ini. Ya, pertanyaannya apa di atas itu? Ya, tentukan mana saja yang termasuk ke dalam bangun ruang sisi datar dan yang bukan berdasarkan informasi yang telah diberikan. Oke. Yang mana? Jawabnya tidak di kota itu, berarti harus pindah ke kota ini. Ya, yang di pertanyaan ini, Bapak, tulisan pertanyaan. Ya, kan di situ kamu menuliskan menyediakan kota itu untuk diapakan itu berarti atas-atasnya. Nah, ini apa? Untuk apa? Tulisan answer di situ. Ya, ini untuk mempresentasikan jawabannya di sini nanti, Bapak. Enggak. Coba lanjut, lanjut, lanjut di kamu ketik. Oh, diketik, Bapak. Tuh, apa? Seharusnya apa? Iya, maksudnya diketik di sini. Maksudnya ketik terus tampil di situ. Nanti semisal persegi. Sudah nanti bisa ini, Pak, cek Cek. my. Ya, Cek. Ini bangun datar apa? Dua dimensi atau tiga dimensi ini? ini saya masih memperkenalkan bangun ruang sisi datarnya saja, Bapak. Ya, Terus nanti tabung. Tabung masuk enggak? enggak, Bapak, soalnya tabung bangun ruang sisi lengkung. Apa definisi sisi lengkung? Gimana, Bapak? Apa definisi sisi lengkung? Kalau kalau tabung, tabungnya ya, ini tabung. Nah, saya bawa ini. Atau ini tabung ya, Iya, tabung ya. Kemudian saya gunting ininya, sisi ini ya. Kemudian saya gunting juga yang alasnya. Kemudian saya gunting gini. Lihat, saya beber. Tahu di beber ya? iya. Oh. Bentuknya apa nanti? Persegi panjang. Ah, datar atau lengkung? Yang lengkung itu karena alasnya berbentuk lingkaran, Bapak. Nah, makanya saya tanya, lengkung itu lingkaran lengkung atau tidak? Lengkung. Nah, ini anggap aja lingkaran. Lengkung atau tidak? Lengkung. Ininya atau ininya? Ini gini. Sisinya, Bapak. Eh, apa namanya? Bangun datarnya itu Bangun berbentuk datarnya. ya, Berarti ini masuk lengkung. lengkung. Bukan mendolonya ini. Apa mendolo itu? Paham tahu ini? Mendolo itu kayak dikepuk gitu, puk gitu lah kan gini, lengkung. Yang mana yang dimaksud lengkung? Iya, itu lengkung. Itu juga lengkung, Bapak. Sisinya. Loh, kok ono loro? Ini lengkung. Yang begini lengkung. Ini lengkung. Iya. Bukan ininya. Hah? Bingung. Iya, lingkaran itu kan lengkung. Nah, Bangun datar. lengkungnya di mananya? Yang kelilingnya itu. Iya, yang kelilingnya sama yang dalamnya juga. Yang menonjol tadi, Pak. Tuh. Bola jelas ya, bola ketok ya.
Nek tabung piye? Bangun datar sisi lengkung karena bangun ruang sisi lengkung Bapak, mohon maaf. Oke. Sinau saya. Ayo lagi yang jawabannya gimana itu setelah diketik muncul itu bukan masuk di ini di kota ini. Tampil jawaban di sini. Bukan Bapak. Oh, terus laopo di kayak kota itu apa diisi ditulis tangan maksudnya? Oh, Bukan. enggak Bapak. Jadi kayak kotak di sini tuh dijawabnya di bawahnya gitu. Nggak bisa kamu tampilkan teksnya di dalam kota ini. Harusnya Tidak. bisa dong ya. Jadi masukkan ke sini kalau memang disediakan itu ya. Kotak teksnya ditaruh di sini ya. Di answer. Oke. Lanjut, lanjut. Saya mau lihat yang augmented-nya ya. Ini apa? Prisma. Ya, ini materi teorinya saja. Iya, alam-alam mau nih. Eh, Enggak. Oke, ya ini. Apa ini tadi? Prisma ya. ya, Kitchen layar sing gerak-gerak atau piye? Di scroll ya. Iya, Pak. Ya, ya. kalau di stop, stop leren. Terus nggak bisa digeser yang itu. Nah, Ya, geseran salah satu. Salah satu. Stop, stop. Harus digeser semua. apa nyebut dulu? Reset dulu, reset dulu. Oh, set. Terus salah satu. D, Oh, N, O, N, O, P, kamu geser. Nah, itu Itu. stop dulu. oh Nah, yang ini. Salah satu digeser ya. bisa. Oke. Ya. Kalau saran saya sih sendiri-sendiri itu, Mbak ya. Jadi nanti akhirnya itu kan senggolan itu kan. Yang antar antar ininya kan senggolan itu nanti. Oh, dia Oke. bisa pasang ya, Pak. Ya, sendiri-sendiri. Jadi misalkan gini, eh prisma segitiga, diklik baru muncul. Ini bisa Bapak gini, kayak gini. Gini Oh langsung. itu ya, Itu. Oh, jadi satu Tidak aja. dijalankan bersama. Dua saya cukup. Tidak empat kok. Kan Terlalu banyak mepet nih. ya senggolan sampean itu barusan. Oke, lanjut, lanjut, lanjut ya. Augmentednya di mana ini? Oh ini apa ini? Video apa ini? Ini video tutorial membuat bangun ruang sisi datar Prisma Kamu yang di buat atau orang lain? saya, Bapak. Ya, mainkan. Tetap nggak tetap di dalam LKPD-nya nggak dia nggak lari keluar ke YouTube. Tetap Enggak, ya. Bapak, tetap di sini. Oke, oke. Mana identitas kamu? Pojok kiri atas itu. Iya, Bapak. Ada suaranya ini. Ada, tapi kok nggak muncul ya, Pak? Di tempat kamu nggak muncul. Nggak muncul, Bapak. Biasanya emang nggak muncul kalau barengan sama Zoom. Jadi harus diatur. Iya, diatur dulu. Oke, oke. Ya udah. Buat sendiri ya, tidak 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 ngambil dari YouTube. Tidak, Bapak. Bikin sendiri. Ya, kalau ngambil punya orang itu di bawah harus ada apa namanya title ya. Jadi Iya. kita harus menghormati yang bikin ya. Kalau kamu sendiri boleh, nggak apa-apa ya. Oke, lanjut bawahnya. Kak, ini sih banyak info. Terus augmentednya di mana ini? Sebentar, Ah, Bapak. Kemampuan menggambarnya. aktivitas 2. Iya, masih di bawahnya. Sebentar nih. Ini, Bapak. Ya, Jadi nanti mereka setelah dari sini menggunakan smartphone-nya, Bapak, untuk menginstal aplikasi dan melihat video tutorial. Tapi bisa juga melihat dari yang video yang tadi. sekarang saya tanya. eh jangan itu, jangan di scroll ininya ya. Eh
Itu di mana? SMP berapa? SMP Negeri 4 Jember. SMP Negeri 4 Jember. Bawa HP mereka. Bawa Bapak. Boleh. Boleh. Semuanya. Nggih, bahkan di kelas yang saya buat uji coba itu semuanya mempunyai laptop. Memang diwajibkan. Oke. Kemudian pertanyaannya, smartphone-nya mendukung atau tidak? Kemarin sebelum uji coba ILKPD saya sudah mengecek HP peserta didik Bapak. Jadi ada beberapa HP yang tidak support karena memang untuk aplikasi GeoGebra ini membutuhkan spesifikasi smartphone yang tinggi. Jadi kemarin saya kelompokkan untuk smartphone yang bisa itu saya taruh di kelompok. Jadi satu kelompok itu minimal harus ada satu smartphone yang bisa untuk mengakses aplikasi GeoGebra 3D Calculator ini. Hmm. Terus yang tidak Yang tidak, berarti mereka bersama-sama Bapak. Karena emang disedi- pengerjaannya ini kan secara kelompok gitu. disediakan. Disediakan gimana gitu Pak? Loh, kalau yang nggak punya gimana? Yang tidak support gimana? Ini Bapak sudah saya kelompokkan per kelompok harus ada satu yang bisa. Oh, ada satu. Oke. Ya ada satu minimal. Sudah saya, Ya, ya. saya sudah coba ini apa GeoGebra aplikasi ini. Eh, Pak Santo, yang kemarin kita diundang guru-guru MGMP di Bondowoso, saya sebenarnya mau menampilkan seperti ini. Saya sudah nginstal, lah kalau punya saya nggak support nih Iya. HP-nya, nggih. Berarti tidak termasuk yang spesifikasi tinggi nih ternyata. Oke, sekarang gini Mbak, punya Mbak sendiri ya. Scan, kemudian tampilkan tunjukkan aja. Scan pakai HP. Gimana ya Bu? Kalau Jadi kalau di kamera. Ya, scan pakai HP. Terus HP-nya di gini kan ke kamera. Ya, nanti di ya. ono. Oh, benda yang mau ditampilkan apa itu? Yang penting ada bidang gitu Bapak. Soalnya kalau GeoGebra ini harus buat dulu untuk bangun ruangnya. Jadi nggak bisa langsung men-scan benda-benda yang ada di sekitar. Ya, kan berupa apa namanya barcode yang biasanya diarahkan ke lantai atau diarahkan ke meja. Ya bisa ke lantai, bisa ke meja Bapak. Nah, Terus buka sembarang, Miss. Ini sih itu yang dia. oh iya, hari ini Jumatan ya. Kenapa saya didulukan, Bu Resa? Nggih, nggih. Ini sudah mulai. Gimana? Nggak bisa, Mbak? Bisa Bapak. Ya, Sebentar. tinggal. Ya sudah saya percaya ya. Anak saya soalnya juga bikin bikin ini di Poltek itu bikin apa namanya pengenalan sarana transportasi. Jadi kalau diarahkan ke apa barcode-nya itu dia nanti muncul kereta api, muncul kapal laut gitu. Oke. Jadi teknologi ini sudah ada gitu ya. Cuman eh, smartphone saya tidak smart gitu ya. Tidak terlalu smart, jadi nggak bisa mendeteksi. Oke, sekarang medianya sudah ya. Oke, kemudian eh ini saya cross check aja. Pelaksanaan penelitian berapa kali pertemuan? Saya 4 kali Bapak. 4 kali hari. Hari Rabu 23 Oktober 2024. Untuk minggu kedua sama hari tanggal 30 Oktober 2024 juga hari Rabu. Jadi saya mengambilnya setiap hari Rabu kecuali untuk minggu keempat karena setelah menggunakan ILKPD ini setelah H plus satunya saya langsung
melaksanakan pos tes dia tidak jauh-jauh dari pos tes Bapak. Takutnya kalau terlalu jauh nanti mereka keburu lupa dan Lupa. materinya sudah berganti gitu kan saat saya uji coba. Oke, ya Atau saya juga mencatat ini empat kali pertemuan ya. Soalnya eh, kemarin saya ini ada yang cuman sehari dan sehari itu mulai dari pukul 8 sampai pukul 12 gitu ya. Oke, Rabu konsisten 6 November ya. Kamis 7 November ya. iya, betul. Oke, terus waktunya Waktunya saya mengambil waktu jam matematika itu sekitar jam ketiga keempat, jam 9 Bapak saya bisa masuk ke kelas. bukan 8.40. Dia 8.40 tapi karena masih gurunya masuk dan biasanya di sana itu pergantian jam mereka ada istirahat sebentar gitu Bapak. Terus ini apa namanya pretest itu selama itu 80 menit. 60 menit karena saya kan nggak langsung masuk gitu Pak. Jadi masih menemui guru, masih menyiapkan gitu. Sedangkan Mulai siswanya itu dari jam 9. ya Oke, terus habis gitu pertemuan kedua. pertemuan kedua saya sama jam 9 tapi untuk kegiatannya adalah saya memperkenalkan GeoGebra dan juga mengajari mereka untuk menggunakan GeoGebra dan juga GeoGebra 3D Calculator atau Augmented Reality. Berarti demonstrasi tok ya. Ya, Terus baru pertemuan ketiga pengisian LKPD. ya, secara berkelompok dilakukan selama 2 JP atau 80 menit. Dari sama 8.40 sampai 8.40 sampai sekitar jam 11 Bapak waktu itu. Karena di tengah-tengah matematika jam pertama dan jam kedua itu ada istirahat gitu Bapak. ya kok aneh nih yang di sebelumnya sampai jam 10, ini Ya. kok sampai jam 11 ya. Terus yang ke hari keempatnya, pertemuan keempat, Hari keempatnya ini saya tidak mendapatkan izin untuk pagi karena memang di sana merupakan salah satu sekolah yang bagus gitu ya Pak. Jadi tidak boleh mengganggu jam pelajaran lain. Jadi saya tetap harus di jam matematika yaitu oh enggak. Jadi yang terakhir itu sudah tidak ada sudah tidak ada kegiatan lagi Bapak karena jam pelajaran lainnya tidak boleh digantikan gitu. Jadi hanya diizinkan jam jam ke-8 saja. itu sudah pulang, waktunya pulang. Iya, jadi mereka pulangnya terlambat dan saya sudah meminta izin kepada guru dan guru sudah meminta izin kepada orang tua. Oke, ya, yes. Oke, konsisten datanya 11.23 Pak San. Baik. Overall saya cross check data dan cross check ininya sudah cukup memadai Pak Santo. Terima kasih Pak. Nilainya disetorkan ya Pak? Saya nanti saya kirim ke Pak Santo, kemudian dari mahasiswa nanti biar ketemu saya, nggih. Ini Pak Edi terima kasih.